Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Terpantau masih sepi pengendara menuju barat atau Jakarta pada H+3 Idul Fitri 1445 Hijriah atau Sabtu pagi ini. Ya, pemirsa, kendaraan yang melintas di Sabtu pagi tadi tak sampai 1.000 kendaraan tiap jamnya. Kendaraan dari Semarang menuju Jakarta tidak ada hambatan sedikit pun dan arah sebaliknya juga sama. Tidak ada titik kepadatan arus lalu lintas yang terjadi. Di siang ini, pukul 2 siang nanti, tim kepolisian mulai memberlakukan sistem satu arah atau one way untuk arus balik lebaran mulai dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang hingga tol Cikampek Utama. Sama halnya dengan volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar meski mulai mengalami kenaikan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta namun tanpa hambatan berarti. Data pagi ini sekitar lebih dari 3.600 kendaraan melewati gerbang tol Cikatama menuju Trans Jawa dan untuk arah sebaliknya ada 3.936.000 yang menuju arah Jakarta. Untuk sistem one way dan ganjil genap akan diterapkan jika ada kenaikan kendaraan di atas 2.800 kendaraan per jamnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di jalur mudik, kita akan melihatnya lebih lanjut. Kita telah terhubung juga dengan rekan kami Giselia Nurrahma di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga ada rekan Aulina Iyasha di gerbang tol Cikatama dan rekan Muhammad Zulhilmi di jalur selatan Tasikmalaya. Halo, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke rekan Gisel terlebih dahulu di Kali Kangkung. Bagaimana lalu lintas di awal arus balik Lebaran 2024 di sana? Ya, halo Ismalia. Ya, selamat siang, Baby, Pram, dan juga pemirsa. Untuk hari ketiga setelah Lebaran, ya, di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan dan untuk lalu lintas sudah terpantau ramai lancar. Dan juga Baby dan juga Pram, untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini dibuka 10 gardu untuk melayani kendaraan yang hendak memasuki tol Kali Kangkung atau yang meninggalkan gerbang tol Kali Kangkung. Dan juga dari data per jamnya ini kenaikan volume kendaraan memang masih belum naik secara drastis, jadi masih dibilang normal karena masih di angka 1.000. Nanti jika nantinya ada kenaikan signifikan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Namun berdasarkan informasi memang pada pukul 2 siang nanti akan diberlakukan one way atau sistem satu arah dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga Baby, Pram, dan juga pemirsa, sebagai informasi sejak pukul 6 pagi tadi menurut traffic counting ini sudah ada lebih dari 40.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dari Jawa menuju ke arah Jakarta. Sedangkan dari arah Jakarta menuju Semarang ini sudah ada sekitar 26.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Dan juga Baby, Pram, dan juga pemirsa, di masa arus balik ini kami tetap menghimbau untuk bagi para pengemudi yang merasa kelelahan bisa beristirahat di pos-pos terdekat atau di rest area yang sudah disediakan di sepanjang jalan tol. Pram, Baik, Baby. melaporkan Ismalia dari gerbang tol Kali Kangkung. Kita bergeser ke gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, sudah rekan kami Aulina di sana. Ya, selamat siang Aulina. Apakah sudah ada antrian kendaraan yang kembali dari daerahnya untuk menuju Jakarta? Ya, halo, selamat siang Pram dan juga Baby. Untuk situasi di sekitar gerbang tol Cikatama ini dari H+1 Lebaran sampai hari ini masih terpantau ramai lancar. Bahkan untuk data per pagi tadi udah ada sekitar 3.900 kendaraan yang keluar dari pintu gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Namun per siang hari ini pukul 11 kurang saya mengabarkan untuk Anda sudah ada sekitar 10.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Peningkatannya bisa dikatakan sangat signifikan dan cukup tinggi. Dan juga saya ingin sedikit mengulas dari H+1 hingga H+3 Lebaran ini sudah ada sekitar 50.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Namun demikian untuk tingkat arus mudik pun masih terbilang tinggi karena berdasarkan data saya di H-2 kemarin masih ada sekitar 1,5 juta pemudik per hari 1,7. Dan diperkirakan untuk arus mudik
tinggi, yakni diduga akan ada 1,8 juta pemudik yang melakukan arus balik sampai tanggal 15 April 2024 nanti. Dan juga jika kita berbicara sistem yang akan diberlakukan seperti di arus mudik kemarin, yakni ada kontraflow one way dan juga ganjil genap. Untuk kontraflow sebetulnya tadi malam sudah diberlakukan pada pukul 9 malam, namun diberhentikan kembali pada pukul 12 malam karena nantinya pihak Jasa Marga dan juga kepolisian akan terus memantau counting traffic, di mana jika sudah ada sekitar 2.800 kendaraan yang memasuki gerbang tol atau di sekitar tol, maka diberlakukan one way, ganjil genap dan juga kontraflow. Karena melihat situasional jika di angka segitu sudah mulai terjadi kemacetan. Namun juga saya akan tetap selalu menghimbau agar selalu mematuhi rambu-rambu yang tersedia di sekitar jalan tol, terutama ini akan mendekati arus sebalik 2024. Jadi jika Anda merasa lelah atau letih, jangan lupa selalu beristirahat di rest area yang sudah tersedia, mungkin jika di sekitar gerbang tol Cikatama 72 dan juga 57. Kembali ke Pram dan juga Baby. Baik, terima kasih laporan Anda, Aulina, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Kita beralih ke rekan Faisal di jalur Gentong. Bagaimana Faisal kalau di sana, apakah sudah terlihat adanya kepadatan kendaraan yang berarti? Ya baik Ram dan juga Baby, memang untuk situasi di jalur selatan saat ini kami memantau masih terbilang ramai lancar Baby dan juga Pram. Dari pantauan kami di sini ada 3 titik yang kami pantau sejak pagi tadi, mulai dari kawasan Ciawi, kemudian juga Lingkar Gentong dan juga kawasan Malambong ini masih terpantau ramai lancar. Dan memang untuk di sepanjang jalur arteri selatan ini trennya kalau siang hari jika bisa kami lihat di sini untuk arus lalu lintas di sini bisa dikatakan ramai lancar. Namun untuk kepadatan atau kemacetan sendiri baru akan terjadi biasanya pada sore hingga ke malam hari. Dan juga Pram, Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk kendaraan yang melintas di sini juga beberapa kendaraan pemudik memang sudah mulai kembali ke tujuan kota perantauannya dari kampung halamannya masing-masing. Jika kita lihat di sini memang untuk kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan dari asal Bandung dengan berplat B, dan juga ada beberapa kendaraan yang mengarah ke Jakarta dari Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah. Pram, Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang di sepanjang jalur arteri selatan ini ada beberapa titik yang perlu diperhatikan oleh pemirsa. Di antaranya titik yang kerap kali terjadi kemacetan di saat arus balik ini, di antaranya ada jalur kawasan Lingkar Gentong, kemudian juga kawasan Malangbong, kawasan Lewo, kawasan Limbangan dan juga kawasan Nagrek. Dan untuk di Lingkar Gentong saat ini pemirsa dapat kami sampaikan bahwa situasinya seperti ini. Bisa dilihat di layar kaca Anda, bisa dikatakan bahwa saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian juga untuk sistem rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan oleh pihak kepolisian juga mengingat akan diberlakukan secara situasional, yakni arus rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way sepenggal. Di mana memang artinya Baby dan juga Pram tidak ada jam-jam tertentu diberlakukannya sistem rekayasa arus lalu lintas one way, artinya bahwa akan diberlakukan melihat dari kepadatan atau arus lalu lintas. Jika memang terjadi kepadatan maka akan diberlakukan one way sepenggal. Dan Pram, Baby dan juga pemirsa, memang untuk one way sepenggal ini ada beberapa titik kami memantau yang akan diberlakukan atau titik di mana diberlakukannya one way sepenggal. Mulai dari kawasan Lingkar Gentong, kemudian juga ada di kawasan Malangbong, di kawasan Lewo, di kawasan Limbangan dan juga ada di kawasan Nagrek. Dan untuk pemirsa ataupun pemudik yang hendak balik atau kembali ke kota rantauannya dari kampung halamannya masing-masing, memang pihak kepolisian setempat terus menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat sepanjang jalur selatan ini untuk treknya begitu bisa dikatakan cukup rawan, di mana ada tanjakan, kemudian juga turunan yang suram dan juga tikungan yang tajam. Ditambah pada malam hari ini memang kerap kali untuk cuacanya sering kali turun hujan dan juga berkabut. Demikian Pram dan juga Baby. Laporan Anda, Faisal, melaporkan langsung dari jalur Gentong, dan sebelumnya ada laporan dari rekan-rekan Aulina di gerbang tol Cikatama dan juga Ismalia di gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, arus balik akan kembali terjadi dan diprediksi akan seramai arus mudik yang tentunya melelahkan. Dan selain pastikan kelayakan kendaraan, kondisi tubuh yang fit juga penting dalam melakukan perjalanan agar lancar dan juga aman.
Pemirsa, masyarakat sudah memulai aktivitas balik dari kampung halamannya. Artinya arus balik sudah mulai terjadi dan diperkirakan akan ramai seperti arus mudik. Nah, perjalanan yang ramai dan panjang seringkali membuat tubuh dalam kondisi yang lelah dan mengantuk, sehingga dihimbau dan disarankan kepada pemudik atau pengendara untuk dapat beristirahat sejenak di rest area terdekat. Nah, saat ini saya berada di rest area 260B dan akan mencoba untuk wawancara salah satu pemudik atau pengendara yang melakukan perjalanan balik pada hari ini. Seperti apa sih persiapan dan apa yang perlu diperhatikan agar perjalanannya aman dan lancar? Halo, selamat siang Mbak, maaf mengganggu. Mbak, dengan siapa dan mau kemana ini Mbak? Halo Mbak, saya kayak tadinya mudik dari Malang dan saat ini perjalanan pulang mau ke Jakarta Mbak. Baik. Mbak, ini kan artinya perjalanan cukup panjang begitu ya. Nah, apa sih Mbak yang perlu dipersiapkan atau apa sih yang harus diperhatikan agar perjalanan dapat lancar? Tentunya kalau misalnya harus diperhatikan, pertama pasti kondisi kendaraan pribadi karena supaya tetap aman. Kedua pastinya kondisi tubuh yang sehat karena kebetulan kan perjalanan saya cukup jauh dan saya juga sendiri. Dan ditambah karena perjalanan jauh jadi saya mau mutusin untuk ke rest area ini sembari stok untuk beli air mineral untuk saya minum di perjalanan pulang. Mbak, kenapa sih pilih air mineral ini Mbak? Karena kan Mbak juga tahu kalau misalnya lagi mudik ini makin banyak mobil-mobil yang parkir di rest area dan juga ngebuat jalanan lebih berdebu. Nah, saya mau pilih yang pasti aman dari segi kemasan kayak air mineral ini karena sudah ada segelnya dan juga itu ngebuat debu dan kotoran tidak masuk ke dalam airnya dan menurut saya jadi lebih terjamin kebersihannya Mbak. Baik, berarti artinya memang sudah dipersiapkan begitu ya Mbak untuk perjalanan agar lancar begitu ya. Nah, itu dia pemirsa salah satu tips lancar dalam perjalanan khususnya di arus balik ini. Nah, ini penting untuk memastikan kelayakan kendaraan Anda pada saat bepergian dan yang paling penting juga adalah kondisi tubuh Anda harus terus sehat dan penuhi kebutuhan mineral dalam tubuh Anda dengan meminum air mineral yang ada segel pada kemasannya sehingga terjamin kebersihannya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Distia Arifa dan juru kamera Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jutaan pemudik pulang ke kampung halamannya saat Lebaran 2024 dengan berbagai jenis alat transportasi. Ya, salah satunya pemirsa pemudik asal Tangerang yang mudik dengan motor listrik rakitannya sendiri. Para pemudik motor mulai memenuhi pelabuhan Bangkahuni untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Ragam jenis sepeda motor digunakan pemudik saat mudik Lebaran kemarin. Jika sebagian besar pemudik menggunakan sepeda motor konvensional namun tidak dengan dipo gimbal, pemudik asal Bintaro, Tangerang Selatan ini menggunakan sepeda motor listrik rancangannya sendiri. Bersama dengan istri dan kedua orang anaknya, Dipo mudik ke kampung halamannya di Provinsi Lampung. Dipo mengkonversikan sepeda motor konvensional miliknya menjadi motor listrik. Dipo menuturkan jika menggunakan sepeda motor listrik jauh lebih hemat. Saat arus balik, Dipo memilih balik lebih awal demi menghindari kemacetan. Dari Natar mau ke Geraha Bintaro Om. Bang, asal dari Bintaro. terus mudik ke sini Kita ke Natar. ketemu siapa aja Bang? Ketemu keluarga ininya pada ya silaturahmi lah Om. Setahun sekali. Pakai apa? Motor listrik konversi. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 15 April mendatang. Pengendara diimbau selalu berhati-hati saat berkendara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ahmad Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat jembatan rusak, warga yang hendak bersilaturahmi di hari Lebaran terpaksa harus melintasi sungai Ciliman berarus deras. Warga nekat karena jalur melalui sungai adalah jalur tercepat. Beginilah aktivitas warga desa Lewipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten yang akan bersilaturahmi dengan sanak saudara usai salah satu tali jembatan putus. Di saat momen Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga nekat melintasi sungai Ciliman yang terkenal berarus deras. Bahkan ada pula yang nekat melintasi jembatan yang hanya memiliki satu tali. Biasa, cuman kan ini anak-anak kasihan gitu, ngeri saya juga sebetulnya. Pak, ini jalan emang nggak ada jalan alternatif lain gitu Pak? Ada, kalau mau muter nggak lewat jembatan sekitar 2 jam lah, lewat situ, lewat Cidima. Ini Bapak setiap hari jalan lewat sini? Iya, tiap hari saya ke sini Pak. Ini nggak takut ini nyebrang kayak gini jembatannya Pak? Gimana? Ya bukan nggak takut karena ini lintasnya cuma ke sini, bisanya mau kemana lagi Pak?
Warga nekat lantaran tidak ada jalan alternatif lain. Jika tidak melewati sungai, warga harus memutar arah puluhan kilometer atau menempuh perjalanan hingga 2 jam lamanya. Sebelumnya pada Rabu kemarin, jembatan gantung berlantai batan bambu di desa tersebut mengalami putus salah satu tali jembatan. 15 warga yang tengah melintas jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar jembatan dapat kembali dipergunakan. Sementara itu, pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Pemudik terpaksa mudik lebih awal hari ini karena tiket untuk hari Minggu hingga Senin sudah ludes. Untuk menghindari keramaian pada puncak arus balik Lebaran, sejumlah pemudik mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selain untuk menghindari kepadatan, para pemudik juga mengaku ketersediaan tiket pada tanggal puncak arus balik hanya tersisa beberapa kursi saja, sehingga akan ada keterbatasan dalam memilih kursi juga kapasitas bagasi. Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April 2024. Dengan prediksi akan ada 1.117 penerbangan yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang lebih dari 190.000 penumpang. Sementara itu, pemirsa, kepadatan serta antrian kendaraan sudah mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak Sabtu pagi tadi. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket serta untuk mencegah penumpukan kendaraan akibat tidak memiliki tiket. Pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Verizi. Sementara pemirsa, transportasi kereta api juga masih menjadi kendaraan favorit pemudik untuk kembali ke kota Jakarta dan sekitarnya. Kereta dari Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya bergantian masuk ke stasiun Senen. Lebih dari 46.000 penumpang yang kembali ke Jakarta pada hari ini, baik turun di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Bahkan di stasiun Senen masih ada penumpang yang baru berangkat menuju luar kota untuk mudik. Sejumlah calon penumpang mengaku baru akan berangkat mudik hari ini karena kehabisan tiket untuk keberangkatan sebelum Lebaran. Puncak arus balik menggunakan kereta api di Jakarta diprediksi terjadi pada Senin 15 April 2024. Secara total diperkirakan lebih dari 600.000 orang yang akan kembali ke Jakarta pada periode arus balik ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik dari sejumlah daerah, kita terhubung dengan rekan-rekan kami, yaitu ada Wenda Nura di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Amrina Dirida di stasiun Pasar Senen, dan juga ada Ahmad Muharlin langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Wenda di Bandara Suta. Ya, selamat siang rekan Wenda, apakah arus balik sudah mulai terjadi di stasiun di Bandara Soekarno-Hatta siang hari ini? Selamat siang, Pram, Baby, dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan situasi arus balik di Bandara Soekarno-Hatta saat ini memang sudah mulai berdatangan para pemudik yang kembali dari kampung halamannya masing-masing. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Humas Bandara Soekarno-Hatta, pada hari ini akan ada 497 pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang ini mencapai lebih dari 80.000 penumpang. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa pemudik yang baru kembali dari kampung halamannya masing-masing. Mereka mengaku dengan sengaja kembali di hari ini untuk menghindari keramaian serta kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2024. Dan meski sudah terlihat ramai, namun memang belum terjadi kepadatan karena untuk kepadatan sendiri ini diprediksi akan terjadi pada saat puncak arus balik Lebaran yang akan terjadi di tanggal 15 April 2024 mendatang. Dan di masa puncak arus
balik Lebaran nanti di Bandara Soekarno-Hatta ini akan ada 1.117 pesawat yang mendarat dengan membawa 190.000 lebih penumpang. Dan angka ini cenderung lebih naik jika dibandingkan pada saat puncak arus mudik Lebaran yang terjadi pada tanggal 6 April 2024 kemarin, yang mana di Bandara Soekarno-Hatta ini pada saat puncak arus mudik telah menerbangkan sebanyak lebih dari 187.000 penumpang. Dan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta ini telah siap untuk menyambut kembali para penumpang yang kembali dari kampung halamannya masing-masing. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Pram, Baby. Baik, Wenda Nura langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, kita bergeser ke Jakarta, tepatnya di Stasiun Senen. Ada rekan kami Amrina. Amrina, seperti apakah suasana arus balik di sana? Ya, halo Pram, selamat siang. Kalau untuk di Stasiun Pasar Senen sekarang memang terpantau ramai sekali ya. Kalau kami menggambarkan sekarang di area ruang tunggu pun juga dipenuhi dengan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Dan juga di pintu kedatangan dari tadi juga walaupun sekarang memang terpantau landai begitu di area pintu kedatangan, tapi tadi banyak sekali para penumpang yang turun dan keluar dari pintu kedatangan. Dan memang di Stasiun Pasar Senen hari ini selain dipenuhi oleh masyarakat yang memang balik setelah mudik, juga dipenuhi oleh masyarakat atau calon penumpang yang baru akan mudik hari ini. Kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah penumpang. Kalau calon penumpang yang baru mudik H+3 Lebaran hari ini, mereka mengaku memang karena kehabisan tiket untuk jadwal keberangkatan sebelum Lebaran sehingga mereka terpaksa baru mudik hari ini. Sementara itu untuk para penumpang yang memang sudah kembali ke Jakarta dan turun di Stasiun Pasar Senen, mereka mengaku dikarenakan minggu depan atau hari Senin mereka sudah harus beraktivitas sehingga mereka memutuskan untuk balik pada hari ini sehingga masih memiliki waktu untuk beristirahat. Kalau data yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk hari ini di Jakarta akan ada 34.000 penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun yang ada di Jakarta. Bukan hanya Stasiun Pasar Senen namun juga Stasiun Gambir dan juga stasiun-stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan memang jumlah hari ini, jumlah penumpang yang berangkat ini jauh lebih sedikit dibandingkan ketika puncak arus mudik. Karena ketika puncak arus mudik ini ada 44.000 secara total calon penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun yang ada di Jakarta. Sedangkan kalau untuk jumlah penumpang yang datang atau kembali ke Jakarta pada hari ini dan turun di berbagai stasiun area Jakarta ada 44.000, dan untuk puncak arus mudik, arus balik akan terjadi pada 15 April. Pram. Dari Jakarta kita bergeser lagi pemirsa ke Lampung, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni. Sudah rekan kami Muharlin sana. Muharlin, seperti apa antrian kendaraannya akan menuju ke kota Jakarta? Terima kasih Pram. Jelang puncak arus mudik, sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan siang hari ini, sejumlah kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan juga bus pengangkut penumpang. Ini sudah mulai terlihat begitu yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke Pulau Jawa. Berdasarkan pantauan kami, Pram dan juga pemirsa, kepadatan tidak hanya terjadi pada siang hari saja, namun terjadi situasional begitu, di mana kepadatan juga biasa terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan karena sejumlah pemudik begitu memilih melakukan perjalanan pada malam hari dikarenakan untuk menghindari kemacetan di siang hari, kemudian menghindari antrian di bawah panas terik matahari. Kemudian prediksi dari PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan atau puncak dari arus mudik di Pelabuhan Bakauheni ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 14 dan juga 15 atau hari ini sampai dengan esok hari, di mana untuk mengantisipasi dari terjadinya lonjakan serta puncak arus mudik, pihak PT ASDP telah menyiapkan sejumlah mekanisme begitu, diantaranya menyiapkan atau menerapkan pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan atau delaying system, kemudian telah menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar di sepanjang area dermaga Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kemudian kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan ini untuk memesan tiket dari jauh-jauh hari, hal ini guna untuk menghindari pemudik kehabisan tiket begitu, sehingga tidak terjadi kepadatan di area masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung akibat dari para pemudik yang ingin menyeberang namun belum memiliki tiket. Pram. Baik, Muharlin langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tadi sebelum sudah rekan kami Amrina dan juga rekan kami Wenda dari sejumlah titik arus balik pemirsa. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, lalu lintas di jalur Pantura Cirebon Jawa Barat pada pagi tadi mulai ramai pemudik yang balik menuju ke arah Jakarta. Pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan.
Di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu pagi tadi, pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat. Kendaraan pemudik baik motor maupun mobil mulai tersendat di titik persimpangan lampu merah, mulai dari persimpangan Pleret hingga persimpangan 4 Palimanan. Para pemudik motor mengaku balik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat puncak arus balik yang diprediksi pada tanggal 14 dan 15 April nanti. Sementara guna mengurangi kepadatan di persimpangan 4 Palimanan, durasi lampu merah dipercepat dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sementara itu hingga Jumat siang, arus lalu lintas di jalur selatan Cileunyi hingga Cicalengka dan Nagrek terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan arus balik yang datang dari arah Tasikmalaya dan Garut terpantau melintas dengan tertib. Petugas di jalur selatan mulai memberlakukan sistem buka tutup untuk lalu lintas yang menuju ke arah Tasikmalaya dan juga Garut. Ya, pemirsa, sistem buka tutup akan diberlakukan secara berkala seiring pemberlakuan sistem satu arah selama arus balik Lebaran. Dan pemirsa, kembali kita akan memantau sejumlah titik arus balik. Pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Toh Iskandar di jalur Pantura Cirebon dan rekan Mujib Prayitno di Cikalenong, jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita akan ke Toh Iskandar. Ya Toh, bagaimanakah arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai banyak yang kendaraan yang akan melakukan arus balik pada siang hari ini? Ya, baik Pram dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan Palimanan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan kendaraan pada memasuki arus balik saat setelah Lebaran ini. Suasana arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon sendiri tertampak pada siang hari ini terpantau lancar. Meski terpantau lancar juga kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi nampaknya tersendat di titik-titik persimpangan dengan lampu merah Palimanan ini merupakan titik kepadatan arus ribuan kendaraan sepeda motor, di mana ribuan kendaraan yang bergerak dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini tersendat di persimpangan lampu merah, di mana merupakan titik persimpangan 4 Palimanan ini merupakan pemecahan arus dari arah Jakarta dan Bandung sendiri yang akan melakukan balik ke sejumlah ibu kota. Dan petugas kepolisian sendiri terus disiagakan di titik-titik persimpangan ini dengan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sendiri dan memprioritaskan dari ribuan pemudik sepeda motor yang mengarah dari Jawa mengarah ke ibu kota Jakarta sendiri. Dan terdapat data dari Dishub Kabupaten Cirebon sendiri terdapat dari pukul jam 00 malam tadi hingga jam 8 pagi tadi sebanyak 9.000 kendaraan roda 2 yang melintas di jalur Pantura sendiri. Meski belum ada lonjakan yang signifikan, namun petugas kepolisian seperti di layar kaca Anda, pemirsa, petugas kepolisian terus mensiagakan di titik persimpulan arus tersebut dan diperkirakan lonjakan pemudik sepeda motor ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari ini. Dan meski belum ada titik-titik kepadatan ribuan sepeda motor ini, namun hingga sore nanti akan diperkirakan lonjakan volume pemudik kendaraan roda 2 ini. Dan petugas kepolisian menghimbau bagi para pemudik agar tidak membawa barang-barang berlebihan seperti anak dan istri mereka. Mengingat pasalnya rawan terjadinya kecelakaan. Ya, dan petugas kepolisian sendiri akan merekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan seperti itu. Oke, baik, dari jalur Pantura Cirebon sudah banyak antrian kendaraan pemotor. Bagaimana dengan di jalur Nagrek, pemirsa? Kita akan menyampaikan kami Mujib di sana. Rekan Mujib, tampaknya di belakang Anda sudah banyak kemacetan di sana. Seperti apa? Detail, silakan. Kita petugas dari Polresta Bandung membuka sistem buka tutup yang diberlakukan sejak tadi pagi, dan sekitar 1 jam yang lalu para pengendara datang dari arah Bandung dan juga Jakarta diberhentikan di wilayah Cikalenong untuk
mengikuti sistem one way yang diberlakukan oleh Polresta Tasikmalaya dan juga Polresta Garut. Dan baru saja kendaraan yang datang dari arah Bandung dibuka dan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Garut dan Tasikmalaya. Tadi sempat tertahan sehingga para pemudik yang arah ke Tasikmalaya harus beristirahat di pinggiran sambil meninggalkan motor dan mobilnya karena cuaca di sekitar lokasi. Ya, rekam Mujib. Bang. Ya, suara Anda kurang begitu jelas. Bisa diulang kembali, rekan Mujib? Bang. Ribuan kendaraan ini merupakan kendaraan yang sudah menunggu sejak sekitar pukul 10 tadi. Dan sekarang mereka untuk diprioritaskan kendaraan roda 2 untuk melaju ke arah Limbangan hingga ke Tasikmalaya. Dan untuk kendaraan roda 4 dan juga bis pengangkut untuk sementara masih ditahan di sekitaran Cikaledong hingga ke kawasan Cicalengka dan sedang mengular panjang sekitar 3 km. Hal ini terjadi karena memang sejak pukul 10 tadi diberlakukan sistem satu arah yang datang dari arah Tasikmalaya hingga ke arah dari Garut menuju ke arah Nagrek, menuju ke Cicalengka hingga ke Tol Cileunyi. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih laporannya Muji Preto langsung dari jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi sudah rekan kami, Toh Iskandar langsung dari jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, ribuan personil dan berbagai posko disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menyambut arus balik Idul Fitri. Diperkirakan puncak arus balik terjadi pada Senin 15 April dengan prediksi jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 190.000 orang. Sejumlah pemudik yang tiba dari kampung halaman dan hendak menuju Jakarta sudah mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. PT Angkasa Pura telah menyiapkan 9.416 personel hingga 18 April untuk melayani perjalanan pemudik pada masa angkut Lebaran. Berbagai posko juga disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta demi kenyamanan pemudik. Maskapai ini kan sebenarnya sudah menyiapkan slot kurang lebih 2.000 extra flight. Tetapi realisasinya memang belum tercapai sampai angka tersebut. Nah, artinya potensi kalau kemudian demand-nya nanti tinggi, ini sudah diantisipasi dengan ketersediaan tambahan slot dari extra flight tersebut. Para pemudik mengaku merasa terbantu dengan adanya ruang tunggu yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Kayak pelayanannya juga bagus kan, di sini kan juga ramah-ramah, kakak-kakaknya juga. Bandaranya juga rapi, bersih di sini. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi pihak bandara yang bersiap menghadapi puncak arus balik. Hal ini disampaikan usai peninjauan bersama Direktur Strategi dan Pembangunan Teknologi PT Angkasa Pura Indonesia, Ferry Kusnowo, serta Direktur Utama PT Angkasa Pura II Agus Wialdi dan Direktur Operasional PT Angkasa Pura II Agus Haryadi. Movement itu sekarang sudah mencapai 1.236, mendekati tahun 2019 1.280. Surprise-nya adalah jumlah penumpangnya lebih besar. Kalau di Jakarta lebih besar 101% dibandingkan 2019 dan 100% di Bali. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 15 April, diperkirakan ada lebih dari 2 juta orang yang akan kembali ke Jakarta melalui moda transportasi udara. Dari Tangerang, Amrina Rida, Tri Yulianti, iNews melaporkan.